Sehat bersama NK Health. Halo Sobat NK, kembali lagi di podcast NK Health bersama saya Adistia Aulia, host pada hari ini. Tentu aja saya nggak sendirian nih, saya ditemani oleh tim fisioterapi dari NK Health, yaitu Kak Kamila Azalaiska SFT FTR. Halo Kak Kamila. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang lumayan sering terjadi nih, terutama di dunia olahraga, yaitu tentang cedera ACL. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam nih tentang cedera ACL dan pasca operasi cedera ACL dengan fisioterapi. Sebenarnya pertanyaannya basic sih Kak. Pertama, sebenarnya apa sih cedera ACL itu dan mengapa kondisi ini tuh sering memerlukan tindakan operasi gitu Kak? Oke, jadi ACL itu merupakan singkatan dari anterior cruciate ligament, merupakan salah satu ligamen utama di lutut kita yang berfungsi sebagai stabilitas pada saat kita berlari, melompat, gerakan memutar, atau bahkan gerakan secara tiba-tiba. ACL ini kalau misalnya ada cedera seperti putus atau mungkin robek akan menyebabkan lutut kita menjadi tidak stabil. Sebenarnya nggak semua cedera ACL itu harus dioperasi. Namun apabila pasien memiliki intensitas olahraga yang tinggi atau memiliki lututnya goyang secara signifikan atau tidak stabil, maka operasi itu sangat dipertimbangkan untuk mengembalikan fungsi lututnya agar lebih optimal dan mencegah cedera dari lanjutannya gitu. Oh gitu ya Kak. Sebenarnya kalau ACL itu nggak selalu harus dioperasi gitu ya Kak? Betul. Tergantung dari grade-nya juga ya dilihatnya gitu. Tergantung dari grade-nya juga. Betul. Oke. Berarti kalau misalnya ada pasien yang operasi ACL, kenapa fisioterapi itu menjadi langkah penting sih Kak dalam proses pemulihan pasca operasi ACL gitu? Pada saat operasi itu yang diperbaiki hanya struktur ligamennya aja, sedangkan fungsional dari lututnya baru bisa diperbaiki dengan rehabilitasi atau fisioterapi. Biasanya sih pada saat fisioterapi kita membantu untuk mengurangi nyerinya, mengontrol bengkaknya, aktivasi lututnya, terus kita bantu juga untuk memperbaiki rentang geraknya, terus jaga keseimbangannya, dan juga pemulihan pasien hingga sampai bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau olahraga gitu. Itu terjadi pada atlet-atlet gitu ya Kak? Ya, kebanyakan sih atlet ya, karena kan dengan gerak lututnya banyak resiko cederanya seperti melompat kayak gitu di atlet. Jadi kapan sih Kak waktu yang tepat bagi para penderita ACL ini untuk mulai menjalani fisioterapi setelah operasi? Oke, yang waktu yang tepat sih kalau bisa idealnya sedini mungkin. Bisa 24 jam sampai hingga 48 jam setelah operasi. Yang pasti sih sesuai arahan dari dokter bedahnya ya atau dokter ortopedinya gitu. Biasanya pada saat tahap awal nggak yang langsung kita berat ya ngasih latihannya. Tentunya pasti kita bantu untuk mengurangi nyerinya dulu, ngontrol bengkaknya dulu, bahkan memulihkan gerak lututnya ringan. Terus sama kita bantu juga untuk aktivasi ototnya dulu. Jadi kayak latihan-latihan dulu gitu? Iya, tapi lebih kita fokusin untuk ngurangi nyerinya dulu aja gitu dan aktivasi ototnya. Sebenarnya tujuan utama dari fisioterapi pasca operasi ACL itu dalam membantu pemulihan pasien itu kayak gimana sih Kak? Tujuan utamanya pasti kita mengembalikan fungsinya secara menyeluruh ya, mulai dari memperbaiki rentang geraknya, aktivasi ototnya, terus kita bantu juga untuk menjaga stabilitasnya, keseimbangannya, terus kita bantu untuk agility-nya juga, yang pasti sih tentunya membuat pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa nyeri dan percaya diri juga. Oh, jadi tujuan utama fisioterapi seperti itu ya Kak. Jadi sangat penting ya Kak. Sangat penting. Nah, pertanyaan selanjutnya aku pengen tanya tentang latihan atau metode terapi apa yang digunakan untuk mengembalikan kekuatan dan stabilitas lutut kita pasca operasi ACL. Oke, yang pertama sih kita bikin program dulu untuk pasiennya. Biasanya tadi dari fase 1 sampai fase 4. Nah,
di dalamnya itu terdapat beberapa latihan programnya, salah satunya untuk mengurangi nyerinya, biasanya pada tahap awal, terus kita bantu untuk aktivasi ototnya dulu, kemudian kita bantu ningkatin kekuatan ototnya, kemudian kita bantu juga untuk proprioseptifnya dikembalikannya juga, terus keseimbangannya, terus kita bantu untuk agility, sampai dia bisa berlari, lompat, atau gerakan-gerakan yang banyak ya untuk olahraganya pasien tersebut gitu. Yang pasti kita bantu untuk pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan juga olahraga kembali gitu. Metode-metode yang kakak sebutkan tadi sangat penting ya kak untuk mengembalikan stabilitas lutut para cedera ACL. Terus juga aku pengen nanya lagi, seberapa penting sih kak konsistensi pasien dalam menjalani fisioterapi dan apa dampaknya jika tidak rutin? Jadi rehabilitasi ACL keberhasilannya tuh bukan hanya dilihat dari operasinya saja, namun konsistensi pasien dalam melakukan program latihan itu juga dilihat lebih jauh lagi. Soalnya apabila pasien tidak rutin, tentunya akan menimbulkan keterlambatan dalam penyembuhan. Salah satunya bisa kekuatan ototnya cepat menurun atau timbul kekakuan pada sendi lututnya gitu. Jadi memperlambat proses pemulihan. Betul, gitu ya kak? Tentunya kalau misalnya nggak rutin. Benar banget. Berapa lama sih kak kira-kira waktu pemulihan hingga pasien tuh bisa kembali lagi beraktivitas normal untuk berolahraga? Untuk penyembuhannya, untuk aktivitas sehari-hari ya, biasanya bisa memakan waktu bisa 3-4 bulan. Namun, kalau untuk olahraga dengan intensitas tinggi, biasanya sih dibutuhkan waktu bisa 9-12 bulan. Tentunya tergantung dari kondisi pasien yang dilihat itu ya, kita harus melakukan evaluasi secara berkala dulu. Melihat bagaimana progres pasien, nanti kita baru bisa menentukan apakah pasien tersebut bisa melanjutkan ke fase selanjutnya gitu. Jadi emang harus konsisten nih buat latihannya, karena biar bisa tahu ya gimana kemampuan pasiennya juga gitu. Jadi fisioterapi sangat penting ya kak perannya. Betul. Terus juga dalam proses pemulihannya, bagaimana sih kak fisioterapi memastikan latihan yang diberikan itu sesuai dengan perkembangan masing-masing para cedera ACL itu? Oke, biasanya sih kalau dari fisioterapi kita akan melakukan evaluasi secara berkala ya, baik dari nyerinya, kontrol dari bengkaknya juga, terus kita menghitung dari range of motionnya juga, terus kita ngelihat dari lingkar ototnya, massa ototnya bagaimana, stabilitas atau keseimbangannya gimana, pola jalannya gimana, pokoknya kompleks. Nanti kita harus ngelihat dulu secara evaluasi supaya bisa menentukan pasiennya ini mampu nggak untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau olahraga yang dia minati gitu. Pasti harus dilakukan evaluasi ya, dilihat dulu dari hasil selama latihannya itu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku untuk sobat NK yang mungkin akan menjalani proses pemulihan cedera ACL. Hal apa yang sebaiknya diperhatikan saat memilih tempat fisioterapi agar hasilnya tuh benar-benar optimal? Yang pasti carilah tempat fisioterapi yang memiliki pengalaman atau memiliki kemampuan di rehabilitasi olahraga dan paham dengan cedera ACL yang setelah dioperasi, sehingga juga bisa mereka membuatkan program latihan yang progresif untuk pasiennya dan juga bisa membuat pasiennya tentunya kembali ke aktivitas normal seperti sebelumnya, harus bisa olahraga kembali, harus bisa aktivitas sehari-hari tanpa ada rasa nyeri dan juga percaya diri gitu. Jadi harus benar-benar milih tempat fisioterapi yang bagus gitu kan, yang berpengalaman. Betul, yang berpengalaman pasti ya tentunya. Dan fisioterapisnya yang harus bersertifikat. Gitu. Betul, yang pasti fisioterapinya juga harus mendampingi pasien ya, dari yang pasien yang nggak bisa apa-apa sampai dia bisa return to sport atau kembali ke aktivitas sehari-harinya gitu. Oh, baik, kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Kamila untuk insight dan penjelasan yang sangat bermanfaat nih buat para penderita ACL. Next, kita bakal bahas topik-topik yang lebih menarik lagi dan seputar fisioterapis gitu Kak. Oke.
Terima kasih banyak ya Kamila atas Sama-sama. insight-nya. Oke, terima kasih. Bye-bye Sobat NK. Sehat bersama NK Health.